Halo semua, di awal kanal YouTube saya 3 tahun lalu, saya pernah bercerita di video tentang bedengan hangat tinggi dari sisa paving block. Sebenarnya, bedengan seperti ini disebut bedengan hangat karena cara kerjanya yang benar didasarkan pada proses penguraian bahan organik kasar dan halus yang menghasilkan banyak panas. Perhatikan panasnya rumput yang baru dipotong. Suhunya bisa mencapai 70 derajat dan itu serius. Jika gas mati, Anda tetap bisa memasak di atasnya. Di bedeng hangat, saya memutuskan memanfaatkan batu yang menyerap panas matahari siang dan melepaskan panas saat malam dingin. Saya rasa banyak orang memperhatikan bahwa tumbuhan di dekat batu besar tumbuh jauh lebih subur. Hal ini disebabkan oleh faktor tersebut. Di daerah dataran kami, batu alam cukup sulit ditemukan. Jadi, saya memutuskan untuk menggantinya dengan batu buatan. Salah satu contohnya adalah paving block. Saat itu, saya juga punya tujuan lain. Memanfaatkan paving block yang berlebih, sayang untuk dibuang, sementara trotoar sudah cukup banyak dipasang. Untungnya, saya tidak perlu membangun barikade. Revolusi tidak mengancam. Situasi politik di sini tetap tenang. Diktatur sudah jadi ciri khas kita. Hasilnya melampaui harapan. Video saya tentang topik ini hanya ditonton hampir 40.000 kali karena kanal YouTube saya masih baru. Akibatnya, saya tidak berhasil menyampaikan informasi berharga ini kepada khalayak luas para pekebun yang jumlahnya jutaan orang. Pembaca majalah Sam Sebemaster beruntung karena editor langsung menangkap inti masalah dan menulis artikel dari video itu. Saya pun senang. Majalah bergengsi penerbit ternama menghargai ide ini. Namun, saya sadar masih banyak yang belum tahu cara mendapatkan hasil maksimal, khususnya di daerah dengan kondisi pertanian sulit. Bagaimana iklim di Belarus? Tanah kelahiran saya yang dulu disebut negeri tomat hijau abadi. Оба-на! Ну, не знаю. Нормально для белорусского. Namun, zaman berubah. Dan saya ingin mematahkan stereotip bahwa kami, orang Belarus, hanya makan kentang. Tidak hanya itu, kami juga makan beet, wortel, dan labu. Jadi, ketika lembaga dari negara tetangga tiba-tiba memberlakukan embargo, mereka membuat warganya kehilangan makanan lezat yang luar biasa. Dengan bedengan hangat, menu makanan kita bisa jauh lebih beragam. Istri saya memang hebat dan tidak membiarkan saya berhenti hanya pada satu bedengan saja. Dia bersikeras agar yang berikutnya dibuat dari sisa-sisa batu bata merah. Dan tahun lalu, kami membuat bedengan dari sisa-sisa batu bata putih. Oleh karena itu, dengan tujuan utama untuk berbagi metode yang sudah terbukti efektif ini kepada lebih banyak pekebun, dan juga untuk menyampaikan informasi tentang penyesuaian yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, saya menawarkan video baru ini untuk ditonton. Bisa dibilang, ini adalah peningkatan dari metode tersebut. Pada bedengan sebelumnya, saya terlalu dalam menggali, sehingga banyak sekali bahan organik yang sangat berharga, baik yang kasar maupun yang halus, terbuang. Yang baik tidak akan pernah berlebihan. Namun, penggunaan sumber daya kebun secara rasional tetap berlaku. Tapi tempat kosong tidak akan lama kosong. Tempat tinggal tikus tanah yang dideportasi kini ditempati tikus licik, yang bertindak semaunya, berbeda dengan tikus tanah yang hanya menggali. Sekarang mereka sering menyerang sayuran di permukaan. Dan ketika akhirnya bisa berbaring untuk berjemur, kamu dibuat heran oleh kelancaran mereka. Keuntungannya, lubangnya dalam dan hangat, sehingga tikus tidak mencoba masuk rumah saat musim gugur dan musim dingin. Cara pemasakan ubin atau batu bata seperti ini ternyata sangat baik. Saya melihat cara ini di video Amerika. Dengan cara seperti ini, mereka membuat taman bunga, tanpa menggunakan adukan semen sama sekali. Prinsip gravitasi digunakan, di mana bumi menarik batu bata sebagai benda yang lebih kecil. Saya rasa ini bukan penemuan Amerika, seperti Tesla dan SpaceX milik Elon Musk. Dalam cara seperti ini, semuanya berdiri dengan cukup kokoh. Membuat bedengan hangat baru sangat cocok saat merapikan halaman. Saya memakai papan bekas Vadonov yang bagus untuk lantai kandang, sisanya untuk dasar bedengan hangat. Papan-papan itu mencegah hawa dingin tanah naik dan berfungsi sebagai bahan organik kasar. Kayu bakar setengah lapuk dari barisan bawah juga digunakan sebagai bahan organik kasar. Kulit kayu cocok, mulsa dari pemangkasan semak dan pohon juga bisa digunakan.
Semua ditaburi dengan tanah yang telah diambil. Selanjutnya, kita beralih ke bahan organik yang kurang kasar, yang diambil dari bagian atas komposter. Semuanya kembali ditaburi tanah dan disiram dengan air yang banyak. Bagian tengah dan bawah komposter berisi bahan organik halus serta humus murni. Berkebun sebaiknya tidak berlebihan. Jika belum selesai hari ini, masih ada hari esok. Saya perlahan mengubah kebiasaan lama era Soviet yang menilai kerja dari tingkat kelelahan. Sebaliknya, hal baik dari Uni Soviet patut diambil. Malam hari bisa diisi dengan memasak makanan lezat, seperti bulubana yakiska, yaitu sosis kentang. Tanah kebun dicampur lagi secara terbalik. Jadi, rumput yang terakhir diambil diletakkan di atas. Dengan cara ini, bakteri tanah bawah tidak bercampur dengan lapisan atas, karena pertukaran ini merugikan pertanian organik alami. Tikus tanah mencoba kembali, namun segera diusir para penjajah. Perjuangan saya memicu aneksasi. Kekuasaan tikus-tikus gudang meluas ke kebun. Kami belum memutuskan apakah perlu melawan mereka di kebun. Bagaimanapun juga, Eva menyarankan agar semua orang hidup dalam damai dan harmoni. Jika di antara bangsa-bangsa, karena politisi dan oligark yang licik, justru semakin banyak permusuhan. Kita sebaiknya berteman dengan hewan. Saya memberi makan, mereka membalas dengan persahabatan dan pengabdian. Meskipun masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di kebun, saya terpaksa membiarkan istri saya menanam bibit, karena saya tidak tahan dengan kritik tentang lamanya saya bersiap sebelum mulai bekerja, dan akibatnya keterlambatan penyelesaian. Bibit sudah ditempat, saya lanjutkan. Papan sebaiknya dirapakan, atau, seperti saya, diproses dengan gerinda sudut dengan flap disk. Bisa dilapisi cairan antiseptik pelindung. Saat ini pilihannya sangat banyak. Video tentang bedengan pertama saya unggah sebagai postingan di salah satu media sosial dengan komunitas yang sangat kreatif. Saat itu, postingan tersebut menimbulkan reaksi yang sangat besar. Dan banyak orang meramalkan bahwa bedengan seperti itu tidak akan bertahan bahkan setengah tahun, karena harus dibeton, diperkuat, dan sebagainya. Yang pertama, sudah masuk musim keempat, dan kritikus dunia maya ternyata salah. Bata paling bawah ditahan tanah. Bagian atasnya ditahan tanah dan papan, jadi tidak mungkin roboh. Beton dan adukan tidak digunakan, jadi tidak ada yang bisa retak. Bedengan lama yang dibatasi papan mulai rusak. Saya menyarankan istri mengganti papan, tapi dia berkata, "Tidak, cari batu bata." Dan saya sekarang menyesal. 10 tahun yang lalu saya menolak 500.000 batu bata yang diberikan gratis oleh tetangga setelah dia selesai membangun rumahnya.
Ayah mertua saya yang mengenalkan kami pada bedengan organik seperti ini. Melihat cara saya memanfaatkan barang, demi batu bata, dia rela mengorbankan ruang bawah tanah tua di rumah peristirahatannya. Bener juga, buat apa gudang bawah tanah kalau panennya sedikit? Saya kencangkan dengan sekrup di luar, dan gunakan siku besi di dalam untuk merakit lemari geser. Bedeng sebelumnya lebih panjang, jadi saya membuat beberapa pengikat tengah dari potongan besi beton dengan mur yang dilas. Di bedeng ini saya akan coba tanpa itu. Begitulah ceritanya, atau lebih tepatnya, begitulah bedengnya. Jadi, angkat jempol kalian ke atas. Bagikan informasi ini dimanapun kalian bisa. Jangan lupa subscribe ke channel saya. Jangan lupa juga tekan loncengnya, supaya saya bisa terus memberi kalian informasi. Terima kasih.